Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami insya Allah akan perjalanan umroh. Hari ini tanggal 22 Januari ya. Kami berangkat umroh pakai travel Al-Kahfi. Ini berangkat bersama istri. Istri lagi makan nasinya, alhamdulillah dapat sederhana. Walaupun namanya sederhana tapi lauknya alhamdulillah rendang. Tidak ya. Semena-mena. Nah, ini dia. Bismillah, mudah-mudahan lancar perjalanan kami. Kita udah berapa jam? 6 jam. 6 jam. Kita udah 6 jam di pesawat. Sampai di Jeddah. 2 jam lagi. 2 jam lagi Jeddah. Ya. Baru lanjut perjalanan ke Madinah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya, kemudian kita akan lanjut perjalanan ke Madinah pakai bus. Sekarang pukul 18.40. Ya, sekarang kita naik tren menuju ke Bagasi. Nah, trennya kita menuju ke Bagasi dan imigrasi ya. Jadi jangan bingung kalau kita tuh harus naik tren dulu ke imigrasi karena emang bandaranya cukup luas. Kita cari mana yang kosong. Kata Ustadz yang tadi sana. Enggak. Nah, ini suasana di Bagasi, pengambilan bagasi ya. Panji-panji Mekah. Nah, jadi kita sekarang setelah ke imigrasi tadi kita lanjut antri bagasi, tapi kebetulan karena kita naik travel bagasinya udah diurusin ya. Kita tinggal lanjut naik bus cepat. Naik bus cepat. Tinggal lanjut naik bus saja ke Madinah. Nah, ini akuarium. Nah, yang mau take picture sini. Dan kita sudah diarahkan untuk berpindah bersama petugas nusuk nih. Kami di akuarium ini ya. Nah, jadi tadi sedikit crowded karena di Bandara King Abdul Aziz ini kita tidak boleh berkumpul seperti itu ya. Jadi kalau udah berkumpul sedikit udah langsung diarahkan untuk keluar gitu. Ya memang benar juga ya, kalau misalnya berkumpul nanti repot lah ya kan. Nah, ini taksi-taksinya Hyundai. Hyundai apa tuh? Bukan Civic Turbo itu. Iya, bukan Hyundai itu. Oh, Hyundai. Toyota ada juga. Ini mobil mewah kita di Indonesia. Ternyata taksi. Taksi di sini. Dan ternyata ini busnya lumayan jauh juga ya. Ini udah 14, 15 ya. Nah, pokoknya ikutin saja perjalanan umroh. Insya Allah berkah ya. Hari pertama pasti penuhi dengan perjalanan. Tadi di bus kita sudah sekitar 8 jam lebih ya. Di sini katanya sekitar 6 jam. Ya, di pesawat tadi 8 jam. Ini sekitar 6 jam katanya. Insya Allah. Ini suasana di rest area. Kilometer berapa nih ya? Nah, itu Al-Baik sana tuh. Sebenarnya tadi kata mutawifnya itu cuma 15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit kita ditinggal. Nah, itu sana Al-Baik. Penasaran juga kata si Ahmad soalnya Al-Baik enak. Hah? Al-Baik KFC. Bukan loh, KFC Al-Baik sendiri. Ayam.
KFC juga tapi tadi. Kayak ayam baik lah memang. Udah pernah sarung kan? Iya, saya nggak ada ya. Sok. Pas suka juga bawa pulang ya. Oke, sholat. Nah, nih. Alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Madinah. Nggak tahu di mana. Bismillah, ini pukul sama istri Ustaz. Sama istri. Sama istri, cuma Sama istri. kurang sehat istri. Oh, Sakit iya. kepalanya. Dia nanti nutupnya jam berapa nih Ustaz? Nutupnya mungkin jam-jam 7-an, setengah 8. Oh. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Nabawi ya. Insyaallah kan salat subuh berjamaah. Ini masih di pelatarannya, masuk dari gate 4. Oke, ini gate 4 ya, Al Hijrah gate. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Ini kondisinya ramai sekali, Masya Allah. Dan kita coba explore sedikit Masjid Nabawi setelah sholat subuh berjamaah seperti apa ya. Kondisinya sangat dingin sekali, sekitar 6 derajat Celcius. Mana? Kiri kan? Oke, jadi di Masjid Nabawi itu kita harus menandai pintu masuk ya. Jadi pintu masuknya misalnya nomor berapa 303 kita tandain. Jadi pulangnya tuh nggak nyasar ya. Nah, dingin sekali nih, kameranya berembun cuy. Masya Allah, tabarakallah. Cuaca di pagi hari di kota Madinah, kota yang menjadi tanah haram setelah Masjidil Haram ya, setelah Makkah ya. Ini insya Allah pagi ini kita akan melihat suasana di Masjid Nabawi ya. Kebetulan di belakang itu hotel tempat saya menginap, dan ini cukup dingin ya, ada angin-angin semilir ya. Di depan saya seperti ini banyak klakson-klakson juga, sepertinya orang berangkat kerja juga nih ya. Banyak bus-bus juga nih. Ini memang situasi perhotelan lah ya di daerah sini semuanya. Nah, itu tuh masih ada beberapa pembangunan. Insya Allah kita akan terus lihat situasinya seperti apa di Masjid Nabawi.
Nah, ini dia suasana lihat jam 8 pagi di Masjid Nabawi ya. Masya Allah, ini banyak sekali orang-orang ya. Ini banyak yang baru pulang sholat subuh juga di sini ya. Jadi yang nunggu subuh, nunggu duha ya. Kalau tadi saya karena langsung pulang, saya balik lagi jam 8 melihat situasi Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ini pintunya 303 ya. Nah, jadi ini sekeliling ini bisa kita puterin nomor-nomor pintunya. Nih, saya masuknya dari pintu 303. Payung-payungnya masih terbuka semuanya. Ini dan ini toilet sebelah sini, toilet. Masya Allah. Ini suasananya dingin sekali ya. Masjid Kubah Hijau. Itu dulunya rumah Rasul. Banyak orang yang mengincar sholatnya itu dekat sini. Ya, ziarah juga arahnya kemari nanti ke Raudhah. Saya juga belum ya. Dan insya Allah nanti kita kalau pas ke Raudhah kita juga infokan. Ya, alhamdulillah setelah salat zuhur kita dapat di gerbang 2C, gerbang Abu Bakar Siddiq. Ya, kita bisa lebih dekat dengan Raudhah. Harusnya tapi datang sejam sebelum azan minimal. Nah, kita ada di sisi sebelah timurnya Masjid Nabawi. Di sini banyak sekali burung-burung ya. Oh, itu dia burung-burung semuanya. Nih, sini. Kemudian ketika Abu Bakar naik sebagai khalifah, beliau biasa melaksanakan sholat di wilayah ini. Nah, kalau itu wilayahnya Rasulullah, di sini wilayahnya Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat Istisqa, beliau melaksanakannya di wilayah ini. Nah, dibangunnya ketika Khalifah Umayyah tahun 87 Hijriah sampai 93 Hijriah. Diperkirakan dibangunnya tahun 87 Hijriah sampai 93 Hijriah. Nah, memang Masjid Ummah ataupun Masjid Abu Bakar ini tidak ada kekhususan. Dia hanya dibangun sebagai sejarah saja. Tidak ada kekhususan apapun. Hanya untuk sejarah bahwasanya dulu Abu Bakar sering melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini. فعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يأمن قال من لا يأمن جاره بوائقه رواه. Ya, ini adalah suasana setelah kita sholat Jumat ya di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Dan di dalam Masjid Nabawi habis sholat Jumat itu bagian atapnya itu terbuka seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Dan Masya Allah indah sekali. Lah dia suasana Masjid Nabawi setelah sholat Jumat ya. Terang sekali nih karena di atasnya terbuka. Nah, di Masjid Nabawi juga tersedia air zam-zam ya. Ini kita bisa minum aja. Ya, beginilah ramainya manusia yang
ada di Masjid Nabawi setelah sholat Jumat. Nah, sini ada yang bagi-bagi kurma ya. Apa itu? Bukan kurma. Kurma. कौन है यार आगे बस गेट है रास्ता आगे बस आगे आगे ये तक सारा आगे करो कुछ होगा Karena bikin jorok ya. Jadi di Madinah ini sehari kita kalau jalan balik sholat masjid 5 waktu itu 1000 kalori juga sehari, bahkan setengah hari kadang. Tergantung letak hotel kita di mana. Lokasi makam Rasul ya, di rumah Rasul yang kubah hijau itu. Bismillah, saya doakan semuanya yang melihat video ini bisa berziarah ke makam Rasulullah. Hari ini insyaallah kami akan city tour Madinah tanggal 25 Januari ya, pukul 7:30 pagi. Insyaallah kita akan pergi ke Masjid Kuba, kemudian ke tempat-tempat lain lah nanti akan kami tunjukkan ya. Nah, ini bus kami di sini. Nanti kita akan jalan terus menuju city tour Madinah karena besok sudah hari terakhir, Senin insyaallah berangkat ke Masjidil Haram. Bismillah. Beliau sempat berhenti di wilayah yang bernama Kuba. Pada saat beliau berhenti di sana, beliau membangun masjid yang beliau namai dengan Masjid Kuba. Tentu ada keutamaan di Masjid Kuba ini berdasarkan hadis. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Masjid Kuba di dalam Al-Qur'an. Di surah At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Yang artinya Masjid Kuba, makna dari ayat ini adalah Masjid Kuba merupakan masjid yang pertama kali dibangun di atas asas ketakwaan. Dan di dalamnya terdapat orang-orang yang suka bersuci. Nah, apa maksudnya? Ada yang tahu enggak? Suka bersuci. Karena kita semua di sini tentu suka bersuci. Ketika kita mengeluarkan hadas ataupun mengeluarkan hajah kita, tentu kita berbersih. Tapi kenapa Allah sebutkan di sini? Wa fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka bersuci. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya orang-orang di sekitar Masjid Kuba, ya, mereka itu menggabungkan 2 jenis berbersih. Berbersih itu ada yang namanya istinja, ya, ada namanya istijmar. Nah, istinja adalah berbersih menggunakan air. Sedangkan istinja adalah berbersih menggunakan barang-barang kering seperti batu yang kering, daun yang kering. Nah, orang di sekitar Masjid Kuba mereka menggabungkan 2 cara berbersih tersebut, istinja dan juga istijmar.
Subhanallah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, tanah Masjid Quba itu disedekahkan oleh salah seorang dari suatu kaum, salah seorang sahabat. Dia sedekahkan tanahnya untuk dibangunkan Masjid Quba. Bayangkan, sudah 1400 tahun uang sedekahnya menghasilkan pahala untuk dia sampai hari ini. Tanah yang dia sedekahkan dibangunkan masjid yang terdapat fadilah di dalamnya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa ketika bersedekah itu harta berkurang. Harta itu pasti bertambah karena Allah janjikan itu. Semoga sedikit ilmu dari ini bisa meningkatkan semangat kita dalam beribadah, meningkatkan semangat kita dalam bersedekah. Sekian dari ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada, udah di dalam tas. Ibu udah buka kan? Nenek. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di Masjid Quba yang hadisnya dikatakan bahwasanya barang siapa yang berniat ke Masjid Quba dan mengambil air wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh ya. Bismillah, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba. Tapi mau nggak bisa pegangnya. Alhamdulillah, sudah selesai melaksanakan ibadah sholat di Masjid Quba ya. Insyaallah saya doakan seluruh penonton bisa datang ke kota Madinah ya, sholat di Masjid Nabawi dan bisa sholat juga di Masjid Quba yang didirikan pertama kali oleh Rasulullah setibanya di Madinah ya. Alhamdulillah, kita lanjut tur berikutnya. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki tur selanjutnya. Tadi setelah dari Masjid Quba kita ke kebun kurma. Nah, ini masuknya dari sini. Kita lihat di sini ada apa aja ya. Ayo silakan, ajual rasulnya 200.000 nih, 200.000 1 kilonya, ajual rasul. Ayo Nah, itu dia toko-toko kurmanya di dalam, ribut sekali seperti pasar dia ya, begitulah keadaannya tadi. Kita coba lihat tempat yang lain lagi. Ini oh bukan, yang ini. Laki, Yang laki baik. Ini yang putih. ini. Sport park.
kita jangan turun sampai Rasulullah perintahkan, baik kaum muslimin itu menang ataupun kalah. Nah, akhirnya ketika kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir Quraisy pada saat itu sudah kocar-kacir, beberapa pemanah yang berjumlah 50 orang ini, sebagian besar dari mereka turun ke bawah. Sebagian besar mereka turun ke bawah untuk membantu kaum muslimin mengumpulkan ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu harta rampasan perang. Tapi ada sedikit kesalahan di beberapa orang. Jadi memang para sahabat ini turun jemaah untuk membantu mengumpulkan ghanimah, bukan mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Nah, jadi mereka turun itu bukan karena nafsu untuk mengambil supaya menyimpan sendiri. Kenapa? Karena para sahabat ini orang-orang yang taat kepada Allah dan mereka tahu hukumnya bahwasanya untuk ghanimah ataupun harta rampasan perang itu pemimpin perang yang membagikan. Di sini nanti siapa? Rasulullah SAW yang membagikan. Nah, kemudian akhirnya turunlah mereka. Tapi ternyata kaum kafir Quraisy menyiapkan 200 pasukan berkuda dari pemuda-pemuda mereka yang awalnya hanya untuk melihat-lihat saja, tidak untuk ikut berperang. Kemudian pada saat itu pasukan berkuda ini dipimpin oleh yang nanti kelak akan masuk Islam, yang diberi julukan Saifullah. Siapa yang tahu? Betul, Khalid ibn Walid. Pada saat itu Khalid belum masuk Islam. Dia pimpin 200 pemuda menggunakan kuda tersebut untuk naik ke atas, karena dia lihat hanya tinggal 75 orang di atas tersebut, di atas bukit tersebut, termasuk Abdullah bin siapa tadi? Abdullah bin Abdullah bukan bin Zubair ya, bin Jubair. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Jubair. Nah, kalau yang di atas ini dia Abdullah bin Jubair. Nah, Khalid lihat, mereka cuma ada 5. Akhirnya Khalid buat manuver bersama teman-temannya ke atas dan menghabisi 5 ataupun 7 orang sahabat tersebut. Nah, sehingga meninggallah mereka semua, mati syahid. Kemudian mereka angkat lagi bendera kaum kafir Quraisy pada saat itu, dan kaum muslimin yang sedang mengejar kaum kafir Quraisy berbalik dikejar. Kebayang ya, jadi dari depan dikejar, dari belakang sebagian pasukan Khalid pun mengejar. Jadi di tengah-tengah. Kemudian terjadilah chaos di situ. Ada salah seorang budak yang bernama Wahsy. Dia memang ditugaskan oleh seorang perempuan bernama Hindun. Kalau engkau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW, maka akan diberikan kebebasan. Untuk zaman itu memang kebebasan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh seluruh budak. Jadi hadiahnya ini benar-benar menakjubkan. Jadi Wahsy dia hanya mengincar Hamzah saja. Kemudian pada suatu saat akhirnya dilihat Hamzah sama dia, dan dia lempar tombaknya sehingga meninggallah Hamzah pada saat itu. Dan Hindun pada saat itu ketika Hamzah sudah meninggal, dia ambil jantungnya. Nah, kemudian akhirnya terpukul mundurlah kaum muslimin pada saat itu sehingga kembali ke kota Madinah. Nah, ada sedikit cerita unik tentang Wahsy ini. Wahsy ini membunuh orang yang paling Nabi sayangi dan orang yang dibenci, yang sangat dibenci oleh kaum muslimin. Ada yang tahu nggak siapa? Ayo, siapa yang tahu? Zaid, tahu nggak Zaid? Ada yang tahu boleh angkat tangan. Oke, aku kasih tahu ya. Yang dibunuh oleh Abu Lu'lu, bukan, salah. Yang dibunuh oleh Wahsy adalah siapa? Musailamah Al-Kazzab ataupun Nabi palsu. Nah, jadi dia membunuh orang yang sangat Nabi sayangi. Kemudian dia juga membunuh Musailamah Al-Kazzab. Nah, karena Wahsy itu nanti dia ujungnya masuk Islam. Termasuk Abu Sufyan pun dia nanti akan masuk Islam juga. Nah, kemudian ini ya di depan kita. Bisa lihat Gunung Uhud dari ujung sebelah kiri sampai sebelah kanan. Nah, Jabal Rumah itu yang dilihat orang di atas tuh, itu Jabal Rumah. Nah, mungkin ya zaman dulu tidak sependek ini, karena kan ini sudah direnovasi, sudah segala macam. Dan dulu di sini di sebelah kiri kita ini adalah temboknya kota Madinah. Nah, jadi kaum kafir Quraisy datang dari sebelah kiri. Kemudian bertemulah di dekat Jabal Rumah tersebut. Jadi dulu para sahabat ketika datang kabar tersebut bahwasanya kafir Quraisy mau menyerang mereka berdiskusi.
bersama Rasulullah. Nah, sebagian mereka bilang untuk keluar menghadapi kaum kafir Quraisy, sebagian berkata untuk bertahan di benteng. Karena dulu memang ada benteng di bagian Madinah. Tapi akhirnya Rasulullah mengambil pendapat yang untuk keluar menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika Rasulullah masuk ke rumahnya, sahabat di sesama mereka berbicara, sepertinya kita terlalu memaksakan nih keinginan kita untuk keluar nih. Kayaknya Rasulullah ini maunya bertahan. Nah, akhirnya keluar Rasulullah menggunakan baju zirahnya. Ada sabda Rasulullah yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, tidak layak bagi seorang nabi sudah menggunakan baju zirahnya, ya, kemudian dia menanggalkannya kembali, kecuali Allah sudah tentukan dia menang atau kalah dari musuhnya. Nah, kurang lebih seperti itu kata-katanya. Atau kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya keluarlah Rasulullah, dan pada awalnya memang kaum muslimin terpukul mundur kan. Akhirnya Allah perintahkan lagi Rasulullah untuk keluar lagi menghadapi kaum kafir Quraisy dengan pasukan yang sama. Nah, akhirnya ketika keluar lagi, kaum kafir Quraisy mendengar nih kaum muslimin udah kalah, kemudian dia mau perang lagi, keluar lagi dengan orang yang sama. Nah, akhirnya karena mereka ketika di awal sudah hampir kalah, dan mereka mendengar kabar ini, mereka tidak berani untuk kembali berperang, dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai juga di Bukit Uhud ya. Di belakang ada tempat pemanah itu yang ceritanya itu dia viral lah ya, tentang Uhud. Dan teman-teman bisa lihat langsung nih lokasinya seperti ini sesuai cerita yang telah diceritakan Ustadz tadi. تعال سيد، تعال سيد. Jalan, Baisam.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya selesai juga dari Raudhah ya. Jadi caranya itu sekarang itu nggak ada lagi yang pakai tasreh ya, atau yang diatur dari travel. Jadi kita tuh emang daftar sendiri melalui aplikasi Nusuk. Nggak tahu ya itu kebijakan yang sekarang aja atau nanti ke depan gimana. Pokoknya kalau yang saya lakukan tadi, saya sudah daftar dari aplikasi Nusuk. Dapatnya itu jadwalnya jam 4.40 hari ini. Jadi setelah ba'da asar langsung masuk ngantri, karena ba'da asar itu jam 4:05, langsung masuk ke gerbang tadi. Udah jam 4.10 udah boleh ya. 4.10 itu udah boleh datang. Jadi kita langsung masuk dan antriannya itu agak crowded, tapi sebenarnya kalau kita nunjukin booking kita, QR code kita itu yang udah dari aplikasi, itu kita langsung dikasih masuk. Nah setelah masuk kita di scan barcode, ya kan. Pertama dicek dulu, terus di scan barcode, terus masuk ke ruang tunggu lah ya, di dalam masjid. Tapi kita disuruh nunggu beberapa saat ya, sekitar ya 5-10 menit. Kemudian kita langsung masuk, disuruh ke dalam ke Raudhahnya ya. Nah di situ kita langsung berdoa saja, sholat hajat, sholat taubat ya, terserah. Karena memang hadisnya kan, hadis yang sahihnya adalah di antara mimbar Rasul dan tempat sholat Rasul adalah taman-taman surga. Seperti itu kira-kira sharingnya untuk hari ini. Ikutin terus, insyaallah besok kita ke museum. Setelah museum kita insyaallah lanjut ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan berkunjung ke Museum Asy-Syafiyah ya. Jadi di sini nanti kita lihat isinya apa saja, dan bismillah, semoga menambah pengetahuan kita. Nah ini dia museumnya. Masih berkumpul menunggu jamaah yang lain. Kita dihidupkan di atas bumi ini dan diberikan rizki dan begitu melimpahnya, maka sungguh suatu kezoliman yang فلما ماتوا وسوس الشيطان إلى أقوامهم باتخاذ صلى الله عليه وسلم دعوته في أهل بيته ولما جهر بالدعوة في قريش واشفع beliau meminta keselamatan untuk umatnya. Umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, itulah yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Beliau meminta agar bisa memberikan pertolongan kepada umatnya.
इधर है। Alhamdulillah, tadi baru saja kita melewati makam Rasul Abu Bakar dan Umar ya. Jadi jadwalnya itu setiap ba'da asar sudah dibuka. Di sebelahnya persis ya, sebelah kiri kita tadi itu Raudhah. Nah, jadi bagi yang tidak dapat jadwal ke Raudhah, ya setidaknya masih bisa melihat lah Raudhah dari balik tempat tadi yang saya share tadi. Mudah-mudahan para penonton bisa punya kesempatan untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Bismillah, hari ini adalah hari terakhir kami sebelum berangkat ke Masjidil Haram ya. Jadi ini sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah mengundang kami kembali ke tanah haramnya Masjid Nabawi. Dan setelah ini kami akan berangkat naik bus ke Masjidil Haram, mengambil miqat di Bir Ali. Setelah itu langsung melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, nanti akan saya ajak semuanya untuk melihat bagaimana perjalanan kami menuju Masjidil Haram. Bismillah. Atau ini bisa lebih 117 ya, 117. Ibu-ibu yang mau ke toilet, itu toiletnya. Alhamdulillah, hari ini telah selesai sholat tahiyatul masjid di Masjid Bir Ali. Setelah ini kita lanjut insyaallah menuju Masjidil Haram. Ini kondisi
Masjid Bir Ali, ini bangunan sholat, tempat sholatnya, dan sini toilet. Alhamdulillah hari ini kami baru sampai di Masjidil Haram dan alhamdulillah sudah menyelesaikan umroh ya. Jadi tadi malam sampai jam 11:30 langsung umroh, dan selesai umrohnya itu sudah mepet dengan azan, jadi nggak dapat lagi di dalam. Jadi langsung aja aku cobain musola ataupun masjid yang lagi viral juga di TikTok ya. Ini salah satunya, masuknya itu dari tangga eskalator viral samping KFC, naik paling atas dapatlah ini. Nah, ini kondisinya di sini lumayan sepi dan adem ya kan. Ambalnya juga bagus, warna hijau seperti ini. Dan ini view-nya langsung ke pelataran pintu 89 Masjidil Haram ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya, teman-teman. Jadi solusi bagi yang udah mepet sama azan ya, bisa memilih tempat ini daripada kalau misalnya subuh kan di luar itu dingin ya, lantainya dingin sekali ya, sama aja ya. Lebih bagus di sini juga, hitungannya masih pelataran juga nih. Mantap, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari pertama kami di Masjidil Haram ya. Ini lagi waktu menuju sholat zuhur. Kebetulan penginapan kami ada di jalan yang menuju langsung ke WC 6. Jadi kalau di Masjidil Haram itu yang banyak kegiatan tuh dari WC 6 ya. Dan pintu masuknya yang paling dekat langsung ke Masjidil Haram tuh di pintu 72 juga dekat sama WC 6. Di situ ada eskalator viral, KFC dan sebagainya. Dan di sini juga langsung ada Tower Zamzam. Nah, jadi gampang nandainnya ya. Yaitu posisinya di depan Tower Zamzam, Masjidil Haramnya di belakang Tower Zamzam. Nah, posisinya sekitaran sinilah. Kalau jalan kurang lebih paling sekitar 10 menit sampai di 5-10 menit sampai di pelataran. Nah, di pelataran ke dalam itu tergantung kondisi kapan kita datangnya.
Nah, di sini daerah sini banyak juga burung-burung merpati ya. Nah, seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan kita dapat sholat di dalam. Tapi ini suasananya sangat lumayan ya. Apalagi ini baru dibotak nih. Mudah-mudahan sehat-sehat, insyaallah. Nah, kita mau coba masuk dari pintu 2 ya. Dan dia sebelahnya. Ini lagi masa pembangunan. Tadi sih pas umrah masuknya lewat sini ya. Kita coba lagi aja ulang. Kita akan menuruni eskalator. Insyaallah ramai sekali teman-teman. Ini padahal jam 12 kurang 15 ya, kira-kira 45 menit sebelum zuhur. Orang tawaf semuanya ya. Saya mau mencari posisi bisa kita sholat duduk ya. Sebenarnya tahiyatul masjidnya kan tawaf ya. Bismillah, kita tawaf aja nih. Alhamdulillah tadi baru selesai sholat zuhur. Jadi bagi rekan-rekan yang mau sholat persis di depan Ka'bah ya, ikutin dulu tawafnya ya. Kemudian kira-kira setengah jam itu biasanya sudah berhenti di bagian depan. Nah, kemudian kita tinggal ikutin arahan askar. Dan tipsnya jangan lupa ikutin safnya. Jadi kalau mau duduk itu duduk di saf ya, yang nggak duduk di saf itu bakal diusir sama askarnya. Jadi ya banyak-banyak berdoa lah. Kemudian kalau siang itu pas di depan Hajar Aswad itu posisi matahari sangat panas sekali ya, jadi kita banyak-banyak bersabar aja. Alhamdulillah teman-teman, di Mekah ya, di depan masjid di depan Taur Zamzam banyak juga makan-makan gratis seperti ini, minum gratis juga. Tapi yang perlu diingat teman-teman ya, kebersihan harus kita jaga ya. Contohnya ini ya, ini kan banyak kali sampah-sampah ya, jorok-jorok seperti itu. Nah, jadi kalau kita udah dapat yang gratis, kebersihan tetap harus kita jaga. Ini kebetulan nggak dijaga kebersihannya. Ada juga ada gratis pembagian minuman ya. Tapi jorok sekali orang ini, nggak ada kebersihannya. Jadi yang sangat disayangkan sih itu ya, kurang udah dibagi makan gratis, harusnya sampahnya disimpan, karena di sini juga ada tong-tong sampah ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini pagi subuh hari Rabu, tanggal berapa nih? 29 ya. Nyobain kopinya Barnes ya. Jangan Juju Barnes, tapi ini tulisan Arab Barnes. Spanish latte harganya 14 real, yang hot medium. Ya oke lah. Sekali ya, seminggu sekali boleh. Kita ini. Nah, bagus Mas ya, jangan pas Mas. Goanya ada di balik Jabal Sur ini. Di atas, di puncak. Rasulullah tinggal di sana selama 3 hari. Bayangin, perjuangan Rasulullah 3 hari nginep di atas goa dan naik ke atas jalan kaki. Gitu. Bayangin perjuangan Rasulullah untuk agamanya, sedangkan kita kadang sholat masih ngantuk-ngantuk. Nah, jadi semoga perjalanan ini kita selama ziarah ini bisa diambil manfaatnya untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita, semangat lagi untuk ibadah, lihat perjuangan Rasulullah dulu haji gimana,
safar gimana, supaya nanti sampai ke Indonesia diamalkan, dipraktekkan gitu. Yang di sini bangun jam 3 tahajud sampai di masjid tetap dilakukan lagi, gitu ya. Kalau bisa ya. Oke, kita ambil foto dulu ya. Ya, jadi ini di belakang kita adalah Jabal Sur, bukitnya itu di baliknya kata ustadznya. Dan ini akan dibangun kereta gantung menuju Jabal Sur. Insyaallah umrah berikutnya sudah bisa dikunjungi Jabal Surnya. Ini sekarang kita lagi berjalan menuju Jabal Rahmah di Arafah. Ya, jadi ini lokasi Arafah nanti kalau bagi yang berhaji wukufnya di Arafah sini. Ini suasananya luas sekali. Nah, suasananya seperti ini. Ini jemaah umroh ini semua. Hanya kalau musim haji ini penuh dengan lautan manusia. Sekarang ini kita ada di wilayah Arafah namanya. Nah, wilayah Arafah itu luas, termasuk wilayah yang saat ini kita pijaki ini namanya Jabal Rahmah. Lihat di sebelah kiri kita itu adalah Jabal Rahmah. Jamaah sekalian, Rasulullah itu berhaji selama seumur hidupnya hanya 1 kali. Nah, pada saat itu Rasulullah sempat melaksanakan haji yang dinamakan dengan haji wada. Nah, haji wada Rasulullah berangkat bersama para sahabatnya dan sempat berwukuf di wilayah Arafah ini. Nah, jadi wilayah yang Bapak Ibu sekarang pijaki ini, di wilayah ini dulu juga Rasulullah ke sini gitu. Tapi di mananya mungkin kita tidak tahu. Dan Jabal Rahmah ini sekarang ditutup dan memang tidak ada kekhususan. Di wilayah Arafah ini tidak ada kekhususan baik di sini ataupun di Jabal Rahmah. Tidak ada kekhususan kecuali hanya ketika musim haji saja. Ketika musim haji maka barang siapa yang berdoa di wilayah Arafah ketika berwukuf Arafah maka doanya mustajab. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar wilayah, di luar waktu Arafah maka ini hanya tempat biasa saja. Itu pula dengan Jabal Rahmah, ada yang bilang, "Wah, Ustaz, itu tempat bertemunya Adam dan Hawa." Tapi itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah dan tidak bisa dipercaya. Bahkan dulu juga ada yang nulis-nulis biar jodohkan apa segala macam di sini. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, itu termasuk dalam perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia berharap kepada gunung tersebut, bukan kepada Allah. Nah, itu terhitung kepada perbuatan syirik. Maka dari itu sekarang wilayah Jabal Rahmah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Karena terlalu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai macam negara, nulis nama, ngambil jimat, segala macam. Akhirnya ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, tidak boleh lagi naik ke atas. Hanya boleh di bawah sini saja. Nah, ini dia sedikit dari Ana. Insyaallah setelah ini kita ambil foto dulu, baru nanti boleh ambil foto masing-masing dan setelah itu kita akan tukar ihram untuk laki-laki. Ya. Fotonya itu simbol apa? Hanya penanda saja. Ini Jabal Rahmah. Tidak ada bukan penanda dulu Rasulullah berdiri di situ, bukan. Pak Rafi, kita akan lihat nanti Jabal Rahmah ini untuk lebih dekat lihatnya. Kita tidak turun, hanya di bis saja, cuman busnya alhamdulillah biasanya hanya lewat situ. Nah, kebetulan ini karena kita mau ke Mikot, kita lewat bawah. Nah, inilah dia. Bapak Ibu saya lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah tenda-tenda yang dipergunakan oleh jamaah haji. Di sini pula dapurnya, di sini pula toiletnya, semuanya di sini. Nah, sebelah kanan kita ini adalah eskalator ya Bapak Ibu ya, yang bulat ini eskalator untuk naik ke lantai atas. Nah, bisa dilihat ada eskalatornya. Dan ada juga makanan-makanan yang memang ketika tidak bulan haji maka tidak buka tokonya. Nah, ada Al-Baik juga yang hanya buka ketika musim haji saja. Nah, ini dia, Masya Allah. Dan ini adalah wilayah Mina ya Bapak Ibu ya.
Bismillah, hari ini tanggal 30 Januari. Ini suasana di rooftop Masjidil Haram setelah sholat subuh ini ya. Ini suasananya seperti ini, dan ini persis langsung penampakan Tower Zamzam ya. Jadi bagi yang mau melihat Tower Zamzam secara dekat, secara luas dan baguslah view-nya ya, ke rooftop aja di Masjidil Haram. Tadi saya naiknya dari lantai dari pintu masuk 91, naik eskalator langsung ke atas, terus dia langsung menuju ke sebelah sini. Nah, di sini ada tempat perempuannya juga tempat laki-lakinya seperti ini. Dan di sini kebetulan saya agak demam juga beberapa hari ini karena mungkin perubahan cuaca dan sebagainya lah ya. Nah, di Mekah ini banyak yang dapat pembagian makan gratis seperti ini ya, antrean makan gratis, sedekah lah ya, kebab, nasi ya kan. Jadi banyak sultan-sultan lah yang bersedekah. Jadi bebas di sini sebenarnya. Kalau kalian nggak punya budget ya kan, pagi ada makan, siang pun nanti ada juga, asalkan mau ngantri ya kan, dan jangan barbar. Nanti sore ada lagi gitu. Jadi makan 3 kali sehari insya Allah aman di sini tanpa keluar biaya. Cuma ya dijagalah kebersihannya, karena kan makanan di pinggir-pinggir seperti itu ya. Jadi nanti ya memang ada petugas kebersihannya, cuma ya kita saling memahami aja. Nah, ini lagi nih ada antrian, ini kan udah pendek antriannya. Jelek ya. Hamil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkunjung ke tempat kelahiran Rasulullah SAW dan melihat rumah Abu Jahal yang sudah menjadi WC ya. Jadi ini lokasinya ada di sampingnya Safa Marwah ya. Jadi situ Safa Marwah. Nah, di sini dia yang bangunan krem itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan sini WC yang ini adalah rumahnya Abu Jahal, dijadikan WC sekarang. Nah. ما عطيتيش الحل، ما عطيتيش التخريج. Ya teman-teman, ini adalah suasana malam hari ya, pulang sholat berjamaah Isya di Masjidil Haram menuju hotel arah jalan apa nih ya, pokoknya ke belakangnya Tower Zamzam. Ramai sekali teman-teman, karena ini emang bulan Januari ya, jadi emang Januari ke Februari itu, ke awal Februari itu akhir-akhirnya musim dingin gitu. Jadi ya sangat ramai sekali nih ya. Bahkan kalau misalnya kita udah telat sholat maghrib atau subuh, itu banyak yang ditutup jalannya sehingga kita muter itu jauh teman-teman. Nah, makanya ini kondisi pulangnya seperti ini.
sangat ramai sekali. الله فلوس كثير حرام عليك كل هذا فلوس Jadi banyak yang jual-jualan di emperan-emperan jalan ya kan. Nah itu dimarahin sama askernya, jadi diusir-usir lah ya. Karena yang pasti bikin macet ya kan. Nah ini ya banyak yang lari-lari gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini malam terakhir kami berada di Masjidil Haram. Setelah ini besok akan berangkat menuju Indonesia. Malam ini jam 2 malam ya, saya sempatkan untuk terakhir kali berdoa di Multazam. Alhamdulillah bisa menyentuh Multazam, dan tadi juga dekat ke Hajar Aswad, tapi qadarullah terlempar keluar ya. Sudah 2 kali mencoba Hajar Aswad, belum berhasil. Insyaallah nanti kesempatan berikutnya mudah-mudahan Allah izinkan untuk cium Hajar Aswad. Alhamdulillah, mudah-mudahan penontonnya video ini juga bisa dipanggil Allah untuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi ya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya nanti dapat syafaat di yaumil akhir. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir kita di Masjidil Haram, dan sebelum ke bandara kita singgah di Corniche di toko Ali Murah. Nah ini kita lihat nanti apakah memang murah-murah. Ini semacam pertokoan, kita lihat aja. Oke, sekarang kita sudah berada di Bandara Jeddah, dan ini lagi proses check-in di Saudi Airlines ya. Setelah itu selesai sudah vlog kita kali ini. Insyaallah nanti akan kita tutup di Bandara Kuala Namu, Medan. Ini kondisi suasana di Bandara Internasional Jeddah King Abdul Aziz. Ya alhamdulillah, itulah teman-teman tadi perjalanan kami umroh ya. Jadi teman-teman yang menonton, saya doakan ya bisa pergi ke tanah haram di Madinah dan di Mekah. Bagi yang sudah, bisa diulangi kembali ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat sharing video kali ini, dan jangan lupa subscribe dan komen ya.